Bab 1531. Di bangsal atas rumah sakit Gu. Yanzeng, anak kedua dari keluarga Gu, dan Yangang, anak ketiga, menerima pengobatan tahap pertama setelah melakukan CT di daerah yang terkena. CT menunjukkan bahwa pergelangan tangan Yanzeng patah dan kandung kemih Yangang rusak. Meski tidak satu pun dari itu yang mengancam jiwa, mereka perlu dirawat untuk sementara waktu. Dan ini semua berkat Charlie. Rumah sakit Gu ini adalah rumah sakit swasta tingkat tinggi yang diinvestasikan dan dijalankan oleh keluarga Gu. Meskipun kekuatan keseluruhan tidak sebanding dengan rumah sakit tersier tingkat atas seperti Rumah Sakit Union Medical College, itu jelas merupakan pemimpin di antara rumah sakit swasta. Keluarga Top Escliffe sebenarnya masing-masing memiliki rumah sakit swasta mereka sendiri. Meskipun rumah sakit ini memiliki nama luar, dalam banyak kasus, mereka sama sekali tidak menerima pasien dari luar. Pada dasarnya, mereka khusus untuk penggunaan internal keluarga. Sekarang, kecuali dua bersaudara Yanzeng dan Yangang, semua orang yang diusir dari rumah Philip oleh Charlie juga datang ke sini, membahas tindakan pencegahan dengan wajah hitam. Apa yang terjadi hari ini adalah kecelakaan besar yang tidak pernah mereka impikan. Mereka tidak menyangka akan ada orang asing di rumah Philip. Kedua, mereka tidak mengharapkan kekuatan pria asing ini menjadi sangat kuat. Dewa perang dan penguasa alam yang dipekerjakan banyak oleh Yanzeng, telah didiagnosis dengan gejala kelemahan otot yang parah oleh rumah sakit. Penyakit ini sangat misterius, dan komunitas medis belum mengetahui apa itu penyakit hantu. Setelah sakit, otot-otot seluruh tubuh secara bertahap akan kehilangan kekuatannya, dan otot rangka sangat mudah lelah, yaitu tubuh lemah dan lelah. Jika kondisinya terus memburuk, pekerja laki-laki muda bahkan mungkin tidak bisa memegang sebotol air. Dalam kasus yang lebih serius, Anda bahkan tidak dapat mengontrol kelopak mata Anda. Dokter di rumah sakit melakukan pemeriksaan yang sangat sistematis terhadap dewa perang dan penguasa alam, dan menemukan bahwa ada hambatan besar dalam transmisi neuromuskuler keduanya, yaitu gejala khas kelemahan otot. Sebenarnya, ini terutama karena Charlie menggunakan aura untuk menyegel meridian mereka berdua, tetapi dokter tidak dapat menyelidiki keberadaan aura, dan hanya dapat menentukan bahwa mereka memiliki kelemahan otot dari manifestasi klinis. Ini membuat putra kedua dan ketiga Gu tidak bisa mengerti. Apa yang terjadi? Jelas dia adalah master dari master. Ketika dia tiba di rumah Gu, dia diangkat oleh anak itu seperti ayam, dan kemudian dia menjadi lemah. Ini terlalu misterius, bukan? Apakah anak itu master tersembunyi? Bab 1532. Tapi tuan dari dunia tersembunyi berpura-pura mematuhi hukum dasar juga. Mengapa mereka menyebabkan kelemahan otot dengan mencubit lehernya? Ini seperti menyentuh wajah orang lain dan mengubahnya menjadi impotensi. Itu tidak masuk akal. Kedua keluarga sangat sedih dan ingin mencari kesempatan untuk mendidik anak dari keluarga kakak laki-laki tertua tersebut, namun mereka tidak tahu siapa nama belakangnya, apalagi dari mana asalnya. Faktanya, yang paling penting adalah bahwa dewa perang dan penguasa alam tidak memiliki trik di bawah tangan orang lain. Siapa lagi yang bisa mereka temukan untuk membantu membunuh mereka? Yanzeng bahkan lebih tertekan. Tidak hanya dia kehilangan God of War dan Real Master, dia juga dihancurkan oleh Charlie, yang bisa dikatakan rugi besar. Kapan dia begitu dianiaya? Saat ini, dia bahkan ingin membunuh keluarga Charlie. Sayang sekali dia tidak bisa memikirkan bagaimana membalas darah dan kebencian saat ini. Yangang memegangi kandung kemihnya yang sakit. Melihat saudara laki-laki keduanya dengan panik menjilat giginya, dia buru-buru menawarkan sebuah rencana. Kakak kedua, saya mengatakan ini, sebenarnya, Anda tidak perlu membalas dengan tergesa-gesa. Mari kita ambil bagian di tangan kakak laki-laki dulu. Ya, ayah. Putra Yangang, Wei Liang, juga berkata, paman ketiga saya benar. Kami harus mendapatkan saham dan properti keluarga sekarang. Ini adalah prioritas utama. Yanzeng berkata dengan dingin, benar, saya pikir pamanmu tidak akan hidup dalam beberapa hari, paling lama 2 atau 3 bulan. Ayo dapatkan uangnya dulu, lalu cari anak itu untuk melunasi rekeningnya. Yangang buru-buru bertanya, kakak kedua, ide bagus apa yang Anda miliki untuk dewan direksi besok? Yanzeng mencibir, saya telah memberitahu beberapa pemegang saham lain bahwa setengah dari mereka bersedia bekerja sama dengan kami untuk merebut kekuasaan.
Meskipun separuh sisanya masih memikirkan kebaikan kakak laki-laki, jangan takut, karena kita sekarang bersatu bagian kenaikan telah melebihi 51%. Yang bertanya, kalau begitu kita akan memaksa kakak tertua untuk menyerahkan posisi ketua besok? Iya. Yan Zeng mengertakkan gigi dan berkata, saat itu, saya akan datang langsung ke Dewan Direksi untuk memaksa istana. Dengan kesetaraan kami berdua dan mereka yang mendukung kami akan langsung memilih untuk menghapuskan kepemimpinannya dan merekomendasikan saya untuk melakukannya. Ketua baru. Ini akan dapat mengambil alih grup Gu secara wajar dan legal. Seperti yang dia katakan, Yan Zeng tidak bisa menahan senyum dan berkata, ketika saya mendapatkan kursi ketua, saya akan mulai mentransfer aset grup Gu. Yang tersenyum dan menggema, setelah aset ditransfer ke cangkang perusahaan lain, saham kakak laki-laki itu akan kosong dan tidak memiliki nilai sama sekali. Wei Liang buru-buru bertanya, ayah, bagaimana dengan aset pribadi paman? Dia memiliki begitu banyak simpanan, rumah mewah, mobil mewah, pulau pribadi, jet pribadi, kapal pesiar pribadi, dan sejumlah besar barang antik. Dikatakan bahwa dia telah mengoleksi kaligrafi dan lukisan selebriti selama bertahun-tahun. Itu berarti miliaran? Miliaran? Yan Zeng mengerutkan bibirnya, kamu terlalu meremehkan pamanmu. Kaligrafi dan lukisan di tangan Presiden Wanda hampir lebih dari 10 miliar. Kaligrafi dan lukisan di tangan paman Anda kurang dari 2 atau 300. Ratusan juta. Ini semua disimpan di lemari besi ban. Mata Wei Liang berkedip rakus, dan dia berkata dengan bersemangat, ayah. Kita harus mendapatkan kumpulan kaligrafi dan lukisan ini. Real estate tidak bisa bangkit sekarang, dan pendapatan masa depan terbatas, tetapi apresiasi terhadap kaligrafi dan lukisan antik benar-benar berlebihan. Lihatlah lukisan terkenal dari seniman terkenal dunia, mana yang tidak bisa dimulai dengan ratusan juta. Yan Zeng mengangguk dan berkata dengan dingin, jangan khawatir, saya sudah memiliki rencana yang lengkap. Pertama-tama saya akan mengambil posisi ketua, kemudian mentransfer semua aset grup, dan kemudian memaksa paman Anda untuk membuat surat wasiat dan harta itu diberikan kepada kami, jika tidak, saya tidak akan pernah membuatnya merasa lebih baik. Bahkan jika dia meninggal, saya tidak akan membuat istri dan putrinya merasa lebih baik. Yang menggosok tangannya dengan penuh semangat, kalau begitu tunggu rapat dewan besok, dan berikan pertunjukan yang bagus untuk kakak laki-laki saya yang tertua. Yan Zeng tersenyum dan berkata, pada saat itu, pemberontakan Shao Kuangin dan Isak Kiao dan Huang Pao ditambahkan untuk memaksa Gong Chai Sun Song bermeditasi dan mendirikan dinasti Song. Besok, Yan Zeng akan meluncurkan perubahan budaya di Dewan Direksi untuk memaksa Philip mengalah dan membangun kembali grup Gu yang lebih makmur. Yang menjilat wajahnya dan berkata, kakak kedua, jangan lupakan kakakmu saat itu terjadi. Kamu akan menjadi satu-satunya orang yang menantikan segalanya di masa depan untuk saudaramu. Itu wajar. Yang Zeng menepuk bahu Yangang dengan tangan kirinya, dan tersenyum. Kamu dan aku telah hidup dalam bayang-bayang bos selama bertahun-tahun, dan inilah saatnya bagi kita berdua untuk memulai. Bab 1533. Ketika Yan Zeng dan Yangang merencanakan masa depan yang cerah, Wei Liang dan Wei Guang di samping juga memiliki pemikiran mereka sendiri. 3 bersaudara keluarga Gu melahirkan 8 anak. Philip hanya memiliki 1 anak perempuan, Sarah. Dan Yan Zeng memiliki 3 anak, 2 putri dan 1 putra, Wei Liang. Yangang memiliki 4 anak, 3 putri, dan 1 putra, Wei Guang. Karena laki-laki lain tidak terlalu menjanjikan, Wei Liang dan Wei Guang, masing-masing, tidak diragukan lagi akan menjadi satu-satunya pewaris properti ayah mereka di masa depan. Wei Guang melihat antusiasme hangat antara ayah dan paman keduanya, dan tidak bisa tidak melihat dirinya sendiri dan sepupunya Wei Liang di sebelahnya, dan bertanya-tanya dalam hatinya, ketika saya mewarisi properti keluarga ayah saya dan berbagi di masa depan, akankah saya harus seperti ayah saya yang selingkuh dari paman kedua, pergi untuk menipu sepupu saya? Jika saya harus tetap bersamanya di masa depan, bukankah seharusnya saya mulai menjilatnya sekarang? Dan sepupunya Wei Liang berpikir, sepupu Wei Guang di sebelahnya sebenarnya tidak terlalu pintar, dan dia bukan rekan senegaranya. Sejujurnya, hubungannya tidak dalam. Ayah saya, paman ketiga saya, dan bahkan kakak laki-laki tertua yang merupakan rekan senegaranya yang nakal bisa curang. Jadi di masa depan, bisakah saya juga belajar cara menipu Wei Guang?
Memikirkan hal ini, dia merasa bahwa sifat masalah ini sebenarnya sangat menarik. Pertama, properti keluarga dibagi menjadi 3, dan keluarga kedua dan keluarga ketiga bergabung untuk mencaplok keluarga lama. Kemudian keluarga kedua mencari kesempatan untuk mencaplok keluarga ketiga. Lalu, bukankah seluruh keluarga gua akan jatuh ke tangannya sendiri? Pada titik ini, Wei Liang tidak bisa menahan semangat. Jangan melihat keluarga Gu di seluruh East Cliff, itu hanya bisa menduduki peringkat ketiga. Namun, jika Anda bisa duduk bersama seluruh keluarga Gu sendirian, Anda bisa menjadi orang terkaya di East Cliff, bukan salah satu dari mereka. Bahkan jika itu adalah dua keluarga besar teratas dari keluarga Wei dan keluarga Su, tidak mungkin ada orang yang lebih kaya dari keluarga Gu. Pada saat itu, saya berkata bahwa saya tidak bisa menjadi orang terkaya Tionghoa sejati. Wei Guang tidak tahu bahwa sepupunya yang ingin bergegas sebenarnya mulai merencanakan bagaimana cara menipu dia. Dia sengaja tidak mengatakan apa-apa, dan berkata kepada Wei Liang dengan senyuman di wajahnya, "Hei, saudaraku, apakah pria itu di rumah paman? Apakah dia pacar dari putrinya?" Wei Liang menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Gadis itu juga figur publik. Jika dia jatuh cinta, paparazzi pasti akan menggalinya, bukan? Tapi aku belum mendengar apapun. Wei Guang terkekeh dan berkata, "Apakah kamu ingat bahwa anjing ini menjalankan kereta dengan mulut penuh ibunya, dan berkata bahwa kita akan mandul di masa depan? FCK, ketika saya mendapat kesempatan, dia harus menyingkirkan barang-barangnya. Beritahu dia apa itu infertilitas sejati." Wei Liang mendengus dingin, DMN, guru sangat mampu dalam aspek itu. Dia terkenal di kalangan atas East Cliff. Berani mengatakan bahwa itu membuat saya tidak subur? FCK, wanita yang bermain dengan saya lebih baik dari dia. Telah melihat begitu banyak? Iya. Wei Guang memuji, "Saudaraku, bagaimana perasaan selebriti wanita yang kamu mulai 2 hari yang lalu itu?" "Tidak masalah." Wei Liang berkata dengan santai, "Tidak buruk, agak buruk, dan terlalu kurus." Wei Guang buru-buru berkata dengan nada menyanjung, "Brother Abner, saya memiliki seorang saudara lelaki yang menjalankan perusahaan pialang yang mengkhususkan diri dalam mengembangkan model-model kelas atas. Ada beberapa makanan Eropa yang bagus. Apakah Anda tertarik untuk memulai dan mengubah selera?" Wei Liang mengerutkan kening, jejak nafsu melintas di matanya, dan bertanya, "Kapan?" Wei Guang buru-buru berkata, "Lebih baik berjemur jika kamu memilih hari lain, nyanyikan saja hari ini. Nanti kamu akan mengambil mobilku dan aku akan mengantarmu langsung, bagaimana?" Bab 1534. "Iya." Wei Liang mengangguk tanpa ragu-ragu. Hari ini, dia dipermalukan oleh Charlie. Dia sedang dalam suasana hati tertekan. Tanpa diduga, Wei Guang segera mengatur kesempatan baginya untuk melampiaskan api, dan tentu saja dia langsung setuju. Pada malam hari, saudara Wei Liang dan Wei Guang keluar dari rumah sakit. Mereka mengendarai mobil dan pergi ke klub kelas atas di East Cliff. Nama klub ini sangat populer, disebut Mansion nomor 1. Jika Anda ingin menyiapkan VIP di Mansion 1, Anda harus menembak setidaknya 10 juta. Karena di sini VIP memiliki suite mewahnya sendiri, yang tidak hanya mencakup restoran, KTV, pemandian air panas dan layanan spa, tetapi juga kamar tidur, ruang pertemuan, ruang catur dan ruang kartu. Selain itu, VIP juga memiliki pelayan pribadi dan pelayan pribadi. Begitu Anda datang ke sini, Anda dapat menikmati layanan kekaisaran yang berdedikasi, yang lebih apik daripada kaisar kuno. Dengan kata lain, anggota yang telah mengatur di sini tidak hanya dapat makan, minum dan bersenang-senang, tetapi juga mengadakan pertemuan bisnis dan jamuan makan, yang memiliki berbagai kegunaan. Selain itu, privasi di sini sangat bagus, jadi Anda tidak perlu khawatir akan membocorkan privasi Anda. Karena banyaknya manfaat dari Mansion nomor 1, tempat ini sangat disukai oleh orang-orang kaya di East Cliff. Baik Wei Liang dan Wei Guang adalah anggota di sini, tetapi mereka jarang bermain bersama, mereka semua memainkan permainan mereka sendiri. Hari ini, untuk menyenangkan Wei Liang, Wei Guang meminta temannya yang memulai sebuah perusahaan pialang untuk membawa 4M0 Del muda Eropa, dan dia siap untuk membiarkan Wei Liang bersenang-senang. Itu juga dianggap meletakkan dasar untuk masa depannya. Wei Liang menahan perutnya dan tidak bisa melampiaskan, hanya berencana untuk bersenang-senang di sini malam ini. Segera,
4 boneka pirang muda dibawa kemari, dan masing-masing cantik dan mengharukan, yang membuat Wei Liang bersemangat. Dia segera dan tanpa basa-basi memilih 2 sosok paling indah dan terbaik, dan pergi ke kamar tidur mewah di suite. Dan Wei Guang juga membawanya untuk mengambil 2 yang tersisa dan pergi ke ruangan lain. 5 menit kemudian, saudara-saudara keluar dari kamar mereka dengan panik. Keduanya saling memandang di pintu, atau Wei Liang berbicara lebih dulu, "Wei Guang, bisakah kamu melakukan itu?" Wei Guang menangis dan menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan gemetar dan suara tangisan. Dia tercekat dan berkata, "Saudaraku, saya tidak bekerja lagi. Saya tidak punya perasaan atau reaksi sama sekali. Aku sangat tidak subur." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Wei Liang dan bertanya, "Saudaraku, apakah kamu masih memilikinya?" Wei Liang duduk di tanah dan bergumam, "DMN, saya pergi, apa aku akan terus berlanjut? Ini adalah... Aku baru berusia 20-an. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukannya?" Wei Guang bertanya, "Saudaraku, apakah kamu merasa bagian itu telah benar-benar terputus dari tubuh?" Wei Guang mengangguk cerah dan berkata dengan mata merah, "DMN, begitulah rasanya." Wei Guang runtuh, menempel ke dinding, dan perlahan-lahan tergelincir ke tanah, dengan putus asa berkata, "Saudaraku, apa yang kamu katakan tentang ini?" Wei Liang berkata dengan bingung, "Mungkinkah anak hari ini benar?" "Tidak mungkin. Kita harus pergi ke rumah sakit dan memeriksanya." "Apa yang sedang terjadi?" Bab 1535. Kedua bersaudara itu baru saja keluar dari rumah sakit lebih dari setengah jam yang lalu, dan segera kembali setelah itu. Untuk mengetahui penyakit tersembunyi semacam ini, mereka hanya mempercayai rumah sakitnya sendiri, karena jika berada di rumah sakit lain kemungkinan besar akan bocor angin. Jika pria Eastcliff tahu bahwa 2 tuan muda dari keluarga Gu tiba-tiba kehilangan kemampuan mereka dalam hal itu tidak hanya akan memalukan bagi mereka, tetapi seluruh keluarga Gu akan malu karena mereka menjadi objek ejekan untuk seluruh pembicaraan Eastcliff setelah makan malam. Keduanya kembali ke rumah sakit, mengabaikan ayah mereka, yang masih berlatih di bangsal, dan langsung bergegas ke kantor direktur rumah sakit. Dekan sedang bersiap untuk pulang kerja saat ini, dan tiba-tiba melihat 2 tuan muda dari keluarga Gu datang, dan segera meminta pujian, "Tuan Wei Liang, Tuan Wei Guang, apa yang dapat Anda lakukan dengan saya?" Wei Liang berseru, "Din, cepat atur seseorang untuk memeriksanya untuk kita. Kami berdua sakit." Dekan bertanya dengan heran, "Ada apa? Apa masalahnya?" "Kalian berdua mungkin akan memperkenalkan saya, dan kemudian saya akan mengatur ahli terkait untuk memeriksa kalian berdua segera." Wei Liang melihat sekeliling. Tidak ada orang lain di kantor, dan pintu serta jendela ruangan ditutup. Jadi dia mengertakkan gigi dan menahan rasa malu dan berkata, "Sepertinya aku sudah tidak merasakannya lagi." "Sana? Di mana?" Wei Liang menunjuk ke Sir 0 TCH-nya, "DMN, di sini, di mana akankah itu terjadi, tahukah Anda?" Dekan buru-buru melambaikan tangannya ketakutan, "Tidak, tidak, Tuan Wei Liang, kenapa tidak ada perasaan di sana? Apakah karena Anda mengalami hambatan fungsional? Ini halangan bagi ibumu." Wei Liang mengutuk, "Saya tidak merasakannya sama sekali, mengerti? Ini seperti F. Ching putuskan. Saya tidak bisa merasakannya lagi." "Tidak." Dekan berseru, "Saya belum pernah menemui hal semacam ini. Masuk akal bahwa ini tidak mungkin. Jika kemampuan rusak, mungkin ada beberapa kendala, tetapi tidak mungkin. Saya tidak bisa merasakannya sama sekali." Wei Liang menamparnya dan memarahi, "Saya ingin Anda mengulangi apa yang telah saya katakan dengan kalimat interrogatif? Cepat dan atur ujian untukku. Jika masa pengobatan terbaik ditunda, saya akan membunuhmu." Ketika Wei Guang melihat sepupunya memulai tangannya, dia segera melangkah ke depan dan menendang Dekan, mengertakkan gigi dan berkata, "FCK kamu tidak terburu-buru? Percaya atau tidak untuk memecatmu malam ini?" Dekan sangat sedih, tetapi tidak berani berbicara, jadi dia dengan hormat berkata, "Dua tuan muda, tunggu sebentar, saya akan mengatur agar seorang ahli andrologi datang." Segera setelah itu, spesialis andrologi dari rumah sakit datang ke kantor Dekan. Setelah memahami situasi yang relevan, dia segera membawa 2 tuan muda dari keluarga Gu ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa.
10 menit kemudian, kelompok ahli andrologi dari seluruh rumah sakit berkumpul di ruang pemeriksaan. Ada yang sudah berkendara beberapa kilometer setelah pulang kerja, dan ada pula yang hanya istirahat hari ini, tapi karena hal yang penting, mereka tetap dipanggil. Tim ahli yang terdiri dari 7 atau 8 orang bingung dengan situasi dua tuan muda dari keluarga Gu. Mereka menggunakan berbagai cara untuk memeriksa dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal, tetapi keduanya selalu bersikeras bahwa mereka tidak merasakan apa-apa. Kejadian ini mengganggu Yanzeng dan Yangang yang sedang beristirahat di unit perawatan intensif. Keduanya mendengar bahwa putra mereka memiliki beberapa masalah, jadi mereka bergegas. Setelah menanyakan tentang situasinya, keduanya terkejut